Pada tahun 1795, terjadi perubahan di negeri Belanda dengan munculnya kelompok patriot dan penyerangan Perancis ke Belanda. Halo teman-teman, aku kembali untuk menjelaskan materi kali ini tentang masa pemerintahan Republik Batak dan kolonialisme Inggris di Nusantara. Simak materi berikut ya. Oke, jadi pemerintahan Republik Batak diawali dengan perubahan yang terjadi di negeri Belanda. Pada tahun 1795, muncul kaum yang menamakan diri mereka kaum patriot. Mereka ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis. Ada 3, yaitu liberté, yang berarti kebebasan, lalu égalité, yang berarti persamaan, dan fraternité, yang berarti persaudaraan. Mereka ini menghendaki adanya negara persatuan. Kemudian bersamaan dengan itu, Perancis datang ke Belanda untuk menyerang Belanda. Lalu Belanda berhasil dikuasai, lalu terbentuklah negara Republik Batak. Nah, sementara itu, pemimpin Belanda yaitu Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, kemudian mengeluarkan perintah yang disebut Surat-Surat Kew. Coba kalian jelaskan apa sih Surat-Surat Kew itu? Kemudian kita memasuki masa pemerintahan Daendels. Daendels ini memerintah selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya ini banyak terjadi pembaharuan oleh Daendels. Ada beberapa bidang yang diperbarui. Itu yang pertama ada bidang pertahanan keamanan, bidang pemerintahan, ekonomi keuangan, dan peradilan. Pertama pada bidang kebijakan pertahanan keamanan, yang paling terkenal yang pertama itu dari pemerintahan Daendels adalah dibangunnya Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg, yaitu dari Anyer sampai ke Panarukan sejauh 1100 km. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di ujung kulon. Yang ketiga, membentuk pasukan dari orang-orang pribumi. Ini ketika Daendels mempengaruhi Mangkunegaran, itu dibentuklah Legiun Mangkunegaran. Itu dari kurang lebih sebanyak 1150 pasukan yang nantinya akan membantu Daendels. Lalu ada membangun benteng pertahanan di beberapa wilayah. Itu adalah kebijakan-kebijakan Daendels pada bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pada bidang pemerintahan, Daendels itu membatasi kekuasaan raja-raja di pribumi, dan raja pribumi harus mengakui Belanda sebagai junjungannya. Lalu mengurangi hak-hak feodal dari pejabat pemerintah dan digantikan dengan sistem gaji. Lalu ada Jawa dibagi dalam 23 wilayah besar atau karesidenan atau residen. Kemudian setiap karesidenan itu dibagi menjadi beberapa kabupaten. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, melakukan penjualan tanah partikulir kepada pihak swasta. Yang kedua, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan praktik menanam tanaman produksi. Lalu mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Sementara itu, pada bidang hukum dan peradilan, coba kalian membaca buku masing-masing atau sumber lain yang kalian punya. Lalu, tulislah kebijakan apa saja pada bidang tersebut. Jangan lupa ya. Kebijakan-kebijakan Daendels yang diterapkan di Nusantara tidak menambah baik keadaan, malah semakin memperburuk dengan adanya korupsi dan banyak penyelewengan lainnya. Lalu, Daendels ditarik kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Namun, pemerintahan Jansen ini tidak bertahan lama, karena setelah itu datanglah pasukan Inggris ke Batavia mengepung dengan seluruh tentaranya. Lalu jatuhlah Batavia ke tangan Inggris pada tahun 1811, tepatnya tanggal 26 Agustus, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Nah, dengan adanya kapitulasi Tuntang itu,
yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Akhirnya dimulailah kolonialisme Inggris di Nusantara. Dimulainya ini, Gubernur Jenderal EIC Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles untuk menjadi Gubernur Jenderal di Nusantara. Lalu Thomas Stamford Raffles ini berpegang pada 3 prinsip yang ia gunakan di Nusantara. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, lalu diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak itu juga dihapuskan dan para bupati dimasukkan ke jajaran pemerintahan kolonial lalu digaji. Yang ketiga adalah tanah milik pemerintah, sedangkan rakyat menyewa tanah dari pemerintah. Itu adalah 3 prinsip yang dipegang teguh oleh Raffles. Raffles membuat kebijakan-kebijakan seperti pada masa pemerintahan Dendels tadi, di kebijakan ekonomi, di bidang pemerintahan, dan lain-lainnya. Namun kebijakan yang paling terkenal, program paling terkenal dari Raffles adalah Land Rent. Land Rent. Apa sih Land Rent? Land Rent dicanangkan oleh Raffles yang tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah menjadi sebagai faktor produksi. Pemerintah adalah pemilik tanah, seperti yang di prinsip yang dipegang teguh Raffles tadi, dan rakyat menyewa dari pemerintah. Jadi, rakyat membayar kepada pemerintah untuk tanah yang digarapnya. Pembayarannya itu dibayar perorangan dengan jumlah pungutannya sesuai dengan jenis produksi tanamannya. Lalu, pajak yang dibayarkan itu seharusnya berupa uang. Tapi jika tidak bisa berupa uang, dapat berupa benda-benda lain seperti beras. Pada program Land Rent ini, diberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Pemerintahan Raffles ini berakhir pada tahun 1816. Sebelumnya, pada tahun 1814 ditandailah Konvensi London. Konvensi London ini salah satunya berisi tentang Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia ke Belanda. Jadi, berakhirlah masa kolonialisme Inggris di Nusantara dan dilanjutkan kembali oleh kolonialisme Belanda. Nah, itu tadi adalah penjelasan aku tentang kolonialisme Inggris dan pemerintahan Republik Batak. Kalian dapat memperdalam materi lagi dengan membaca buku masing-masing atau literasi lainnya. Sedangkan itu masih ada materi lagi yang tertinggal, tapi jika itu diteruskan di video ini akan semakin panjang. Kalian dapat melihat materi itu di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa jawab pertanyaan yang ada tadi ya. Semoga video ini bermanfaat bagi aku dan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.